Inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Malik dalam pelajaran SKI. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, mohon maaf jangan bosan. Ya, kita mulai pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam mengenai Utsman bin Affan. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami, ya, Pak Malik juga bisa memahami, dan buat iktibar kita, buat pelajaran kita di masa yang akan datang, ya, dengan sahabat-sahabat Nabi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, lihat di halaman 8, ya, paling bawah, wafatnya Utsman bin Affan. Ayo kita baca bareng-bareng, lihat. Setelah para pemberontak itu kembali ke daerah masing-masing, tampaknya permasalahan sudah selesai. Dikiranya sudah selesai, akan tetapi malah kembali ke Madinah. Kenapa kembali ke Madinah? Ali bin Abi Thalib mencegah mereka untuk tidak melakukan keonaran, ya, kerusuhan. Kenapa? Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada mereka, mengapa kembali ke Madinah? Jangan ke Madinah. Kenapa? Ada apa? Mereka berkata bahwa di tengah jalan mereka telah mencegat seorang pembantu khusus Utsman bin Affan yang membawa sepucuk surat kepada gubernur Mesir, yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Ya. Surat itu ditulis oleh Marwan bin Hakam yang meminta Abdullah bin Abi Sarah untuk membunuh mereka setibanya di Mesir. Ya. Siapa itu Abdullah bin Sarah? Yaitu gubernur Mesir. Nah, kemudian siapa Marwan bin Hakam? Marwan bin Hakam itu masih sepupunya Utsman bin Affan. Oleh karena itu, para pemberontak meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam. Ya, mereka kesal dengan Marwan bin Hakam yang telah menulis surat untuk, ya, membunuh para pemberontak. Tuntutan para pemberontak tidak bisa dipenuhi oleh Utsman bin Affan. Mereka kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan, ya, mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat yang berbahaya itu, sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya Utsman bin Affan yang itu telah meninggalkannya, lari, ya, menjauh. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 35 Hijriah, para pemberontak menyerbu rumah Utsman bin Affan. Ya, astagfirullahalazim. Akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran, ya, karena sudah dikepung. Utsman bin Affan membaca Al-Quran, ya. Mungkin Utsman bin Affan sudah tahu, dia langsung taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, agar dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu, ya. Utsman bin Affan meninggal sebagai syahid pada usia 82 tahun
Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Ya. Pemberontak tersebut mengepung rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Terbunuhnya Utsman bin Affan membawa akibat-akibat yang merugikan Islam. Ya. Apa itu akibat-akibat tersebut? Yang pertama, pembunuhan Utsman bin Affan membangkitkan semangat kesukuan Arab yang telah lama hilang sebagai hasil ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mengajarkan tidak bersuku-suku, ya, tidak ada suku apa. Kalau di Indonesia suku Sunda, suku Jawa, semua umat Islam saudara, tidak ada bersuku-suku semua. Ya, tuh. Tapi dengan terbunuhnya ini, akhirnya kesukuan mereka timbul lagi. Dia mau bikin kelompok-kelompok sukunya. Ya. Kemudian yang kedua, peristiwa tersebut memecah kesatuan umat Islam. Ya, Bani Umayyah dan Bani Hashim menjadi dua golongan yang bersaing dan bermusuhan. Ya, demikian juga kaum Ansor Madinah dan Bani Umayyah Mekah. Ya. Bani Hashim dan Bani Umayyah itu, ya, itu suku. Nah, jadi dia saling memisahkan diri suku-sukunya. Ya, akibat dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, kota Madinah kehilangan kedudukannya, ya, sebagai pusat kekhalifahan. Posisi itu bergeser ke Kufah dan Damaskus. Ya. Kaum Ansor juga kehilangan kedudukan mereka dalam pemerintahan. Siapa itu kaum Ansor? Ya, kaum Ansor itu orang yang ada di Madinah yang ketika Nabi hijrah datang ke Madinah. Nah, itu yang ada di Madinah itu kaum Ansor. Yang dari Makkah ke Madinah itu kaum Muhajirin. Ya. Kemudian 4, gerakan perluasan wilayah Islam mengalami kemunduran. Tuh. Tadinya Islam mau memperluas, akhirnya akibat dari terbunuhnya Utsman bin Affan, akhirnya mereka membuat suku-suku sendiri dan sibuk sendiri. Jadi tidak memikirkan nasib, maksudnya masa depan Islam. Ya. Tuh. Akhirnya tersendat dengan adanya ini. Kelima, peristiwa ini menyebabkan pecahnya perang saudara dalam Islam. Ya. Perang saudara itu kemudian memunculkan golongan-golongan dalam Islam. Ya, seperti ada golongan Sunni. Apa itu Sunni? Orang-orang yang Islamnya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus Syiah ini tambahan lagi, ada banyak aturan-aturan lagi, ajaran-ajarannya. Ya, kemudian Khawarij. Ya, Khawarij ini yang keluar dari golongan Ali. Ya, nanti kita jelasin lagi. Ya, nanti ada penjelasannya siapa itu Khawarij dan Syiah dan Sunni. Ya, anak-anakku sekalian, pinter semua ya. Kemudian kita di halaman 10. Ya, buka. Lihat di halaman 10. Nih. Demikianlah ya, pembunuhan Utsman bin Affan merupakan peristiwa yang sangat merugikan Islam. Utsman bin Affan termasyhur karena kesolehannya dan kejujurannya. Ia sangat takwa dan sederhana dalam hidupnya. Ya, kesederhanaan dan kedermawanan merupakan ciri utama wataknya yang menonjol. Ya, sangat dikenalnya Utsman bin Affan adalah kedermawanan, ya, dan kesederhanaan. Walaupun hidupnya berakhir tragis, Utsman bin Affan telah memberikan sumbangan yang berharga bagi umat Islam. Ya.
alhamdulillah yang kita rasakan saat ini, ya, seperti nanti hasilnya kita lihat dalam pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Nanti kita bahas lagi, anak-anak sekalian, pinter-pinter. Sampai situ dulu penjelasan sejarah kebudayaan Islam tentang wafatnya Utsman bin Affan, ya. Sampai situ Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.